Bosan sebelum berprestasi. Buat teman-teman yang hari ini mulai bosan, ada penyakit kan kawan-kawan yang paling mengerikan itu di dalam sebuah perjalanan hidup, di dalam berkarir, di dalam proses belajar. Nama penyakitnya bosan sebelum berprestasi. Apa nama penyakitnya? Bosan sebelum berprestasi. Yang lagi belajar bosan, khawatirnya itu kapan sih belajarnya selesai ini bang? Apa tuh? Oh, foto semalam. Dah lah, jangan dikeluarkan sekarang. Foto legend tuh keluarnya nanti. Oke, fokus. Apa penyakit yang bahaya kawan-kawan buat para penuntut ilmu, para yang sedang berkarir itu? Bosan sebelum berprestasi. Sehingga akhirnya ketika kita bosan, cenderung kita menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain. Maka ada yang lebih bahaya lagi, kalau udah bosan, yang lagi belajar Quran, bosan dengan Quran, bosan dengan Allah, itu jauh lebih bahaya lagi kawan-kawan. Hidup kami kok gini-gini aja bang, ya, itu sih yang saya ngerikan. Maka ekosistem yang kita buat ini belum sih terbaik. Saya tak berani mengatakan yang terbaik. Karena sekali lagi orang-orang yang ada di hadapan saya ini adalah orang yang merdeka. Nah, ini harus sering saya deklarasikan supaya tidak ada lagi kata-kata gitu ya. Kami dikungkung sehingga kami tidak bisa sukses. Nah, itu kan bahaya. Dianggap pondok ini, kami yang dikasihkan amanah mimpin ini dianggap menjadi berperan penting gitu ya dalam menghalangi kesuksesan kawan-kawan. Itu yang saya tak mau. Sehingga akhirnya orang-orang di depan saya ini karena orang yang merdeka tetap bisa cara berpikir berbeda tadi itu. Kalau ada ide bisa disampaikan, ada aspirasi disampaikan, berkomunikasilah kita. Ada yang bisa didiskusikan, kita berdiskusi gitu ya. Sehingga akhirnya kawan-kawan tidak ada yang mutlak gitu, tidak ada kecuali Allah. Nah, tidak ada yang ideal kecuali keidealan itu ada dari Allah, ada di Allah kawan-kawan. Maka nah, itu dulu yang perlu digarisbawahi. Tetapi ya, kalaulah boleh mendeklarasikan yang kita buat inilah istilahnya jalan yang saat ini kita yakini jalan yang bisa mengantarkan kesuksesan kita, baik kesuksesan dunia maupun akhirat gitu. Kenapa bang akhirnya yang selalu ditekankan di sini ketaatan, kayaknya belajarnya lebih banyak daripada cerita dunia? Ya, ingat sekali lagi, kita ini harus balance hidupnya. Ya, harus balance. Mikirkan akhirat ya terus melupakan dunia juga kurang tepat. Mikirkan dunia aja kawan-kawan, akhiratnya tak kita pikirkan juga tidak tepat. Maka harus balance. Yang benar akhiratnya harus lebih besar. Itulah kenapa ya. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa tujuan kita yaitu surga, harus jalan yang kita buat ini kawan-kawan, endingnya itu harus sampai ke sana. Ya. Jalannya. Terus bang, tetapi kan dalam proses perjalanan itu logical thinkingnya manusia ini kan juga harus dipenuhi bang. Kita punya keinginan dunia segala macam, betul. Maka ketika jalan tujuannya sudah benar, kita pasang titik tadi itu ke surga kawan-kawan, kita berakselerasi di jalan ini. Dalam prosesnya inilah kita berakselerasi, bukan lagi sibuk mencari tujuannya. Kalau tujuannya sudah ada, berarti PR berikutnya memastikan jalannya. Kan tujuannya dah jelas, sudah ada tadi. Kalau kita misal diibaratkan mau ke Supadio, kita harus menentukan jalan mana.
Jalan Ayani atau jalan Adi Sucipto. Oke? Kalau sudah kita tentukan jalannya, harus kita yakini jalan itu adalah jalan yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Kalau kita sudah menentukan jalannya, berarti dua hal yang sudah ada dalam hidup kita, tidak sibuk lagi mikirkan tujuan dan tidak sibuk lagi cari jalan. PR kita bagaimana memaksimalkan dalam proses menjalaninya tadi ini kawan-kawan, bahagia bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Nah maka kita bersiasah, kita berikhtiar bagaimana yang jalan kita lewati ini adalah sebanyak-banyaknya jalan yang memang mempercepat kita, walaupun dalam berproses Allah sampaikan kepada tujuan itu. Nah maka kita bungkuslah di ekosistem kita ini yang pertama wajib namanya dengan ketaatan. Jadi orang yang ada di sini wajib semuanya taat. Taat kepada siapa yang pertama? Tentunya kepada Allah. Makanya lah kalau tidak ada sholat subuh kita cari gitu. Padahal untuk apa sih? Nambah-nambah beban ya kan cari kita kan? Itu kan kawan, kan kita masuk surga ini kan masing-masing kan nanti jangankan mau masuk surga, kita mau lewat imigrasi ya tuh tidak bisa nolong kawan lah, tidak bisa. Kejadian tuh Bang Bejo 4 orang dari KL masuk ke Kucing gitu ya. Nah 1 orang betul lewat jalur luar negeri sehingga akhirnya dicop. Bang Bejo dan 3 kawan lainnya ini masuk lewat pintu yang berbeda. Kata dia sepi bang, tidak ada yang jaga. Lewatlah kawan itu tanpa dicop. Ketika mau keluar border, mau masuk ke Indonesia, di screen kok ada cap di pintu terakhir nih, karena Sarawak sama KL itu dianggap luar negeri, itu kan negara bagiannya Malaysia. Jadi orang Sarawak mau ke KL harus pakai paspor, orang KL mau ke Sarawak juga harus pakai paspor, ya gitu ya kawan-kawan ya. Dan itu berlaku juga bagi orang luar negeri. Terus akhirnya Bang Ari tadi itu yang betul di border itu lolos. Tak bisa kawan-kawan mau menjelaskan bagaimanapun kayak tadi hilap apa. Kata orang imigrasi, ini negara saya nih bos, kata dia. Ente mau ikut atau enggak? Akhirnya mau tak mau balik lagi ke bandara. Hanya gara-gara minta job. Itu di dunia. Akhirnya tertunda lah baliknya 1 hari. Itu bayangkan nanti kalau di akhirat kan. Nah, Ustadz Zain masuk dulu, lolos, seret. Kita yang di belakang, tak tolonglah Ustadz Zain, tak tolonglah, tak bisa. Hah? Siapa anda? Kata dia, pura-pura kenal lagi kan, gitu loh. Masalahnya itu kawan-kawan, saat masing-masing, nggak bisa gitu. Nah, misalnya gampang kata Ustadz Zain, kita ini kan santri saya, nanti saya menghadap, pokoknya yang ini jangan diganggu ya, jangan ditanya-tanya ya, seperti yang lagi viral itu kan. Memang bisa ngasih garansi begitu? Tidak bisa, tetap harus dipertanggungjawabkan sendiri kawan-kawan.